Salam saudara-saudara di dalam Tuhan, kiranya kasih Kristus merawat kehidupan kita semua. Renungan firman Tuhan hari ini diambil dari 2 Tawarik pasal 25 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Perikop ini bercerita tentang Raja Amazia. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya saja tidak dengan segenap hati. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, orang dapat melakukan dengan segenap hati ada 2 sebab. Pertama, sebabnya karena memiliki keinginan yang kuat terhadap sesuatu. Nah, orang yang demikian melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati karena dorongan memperoleh apa yang diinginkan. Ia mau memperjuangkan, ia mau melakukannya, ia mau mengerjakannya supaya memperoleh apa yang diinginkan. Ketika Tuhan memberikannya, maka selanjutnya adalah ia setengah hati melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang benar di mata Tuhan dilakukan dengan setengah hati. Nah, sikap yang demikian bagi Tuhan tidaklah terpuji, dan Tuhan tidak senang dengan orang yang bersikap demikian. Nah, sebab yang kedua orang melakukan sesuatu dengan segenap hati adalah karena memiliki hubungan yang dekat. Nah, hubungan yang dekat lahir dari kasih. Ketika orang sulit melakukan kasih, pasti orang ini selalu memelihara rasa tidak peduli. Karena yang menghalangi orang bertindak kasih adalah rasa ketidakpedulian terhadap sesuatu atau pribadi orang lain. Nah, maka ketika seseorang sanggup melakukan segala sesuatu dengan kasih, maka ia memiliki hubungan yang dekat. Maka kalau memiliki hubungan yang dekat, ia bisa melakukannya dengan segenap hati. Nah, orang yang memiliki hubungan yang dekat, ia mau melakukan hal-hal dengan sepenuh hatinya karena dorongan kasih, maka yang terjadi adalah apa yang dia kerjakan, apa yang dia perjuangkan adalah supaya dapat terawat, supaya dapat terjaga, supaya dapat terpelihara segala sesuatu yang dia kasihi. Jadi itulah 2 sebabnya orang melakukan dengan segenap hati. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, seringkali manusia memiliki hubungan dengan Tuhan karena dorongan ingin memperoleh sesuatu yang diinginkan. Dorongan memiliki keinginan yang kuat. Nah, sikap iman sebagai pengikut Kristus yang demikian membuat kehidupan dirinya sebenarnya tidak peduli lagi dengan Tuhan. Karena yang diperdulikan adalah keinginannya yang kuat itu supaya bisa diperoleh. Tetapi sebaliknya, jika kita terdorong melakukan apa yang Tuhan mau karena kita mengasihi Tuhan, maka kualitas kedekatan kita dengan Bapa yang ada di surga itu seperti kualitas Kristus dekat dengan Bapa yang di surga, yaitu mengasihi, menjadi satu karena kasih. Apa yang bisa kita renungkan, Bapak, Ibu, saudara yang kasih Tuhan, adalah serahkanlah keinginan kita dikendalikan oleh Tuhan. Tentu ada banyak hal yang kita inginkan, yang kita merasa ini kebaikan untuk kita. Dan Tuhan pun tidak menutup mata terhadap apa yang kita inginkan. Tapi serahkanlah segala sesuatu yang kita inginkan itu di dalam kendali Tuhan. Yang kita fokuskan adalah hiduplah sepenuh hati mengerjakan segala hal karena kasih kita kepada Tuhan. Jika ini yang kita terus lakukan, maka kita sedang melakukan dengan kesadaran bahwa aku ini anak-anak Bapa yang ada di surga, yang telah ditebus oleh Kristus. Maka
kita akan merasakan kehidupan yang dirawat oleh Bapa yang ada di surga. Hidup kita dituntun olehnya, dipastikan bahwa hidup kita memiliki kehidupan yang sehat dan memperoleh kehidupan yang disediakan oleh Bapa yang ada di surga. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kasih Tuhan, jika kita hidup demikian, melakukan segala sesuatu karena hubungan yang dekat dengan Tuhan, dengan segenap hati kita melakukannya, kita mengasihinya, maka inilah janji Bapa yang tertulis di dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 21. Saya akan membacakannya dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Maka yang menang akan kuizinkan duduk di tahtaku bersamaku, sama seperti aku sendiri pun sudah menang dan sekarang duduk bersama Bapakku di tahtanya. Selamat hidup mengasihi dengan segenap hati. Karena jika demikian kita hidup, maka apapun yang kita lakukan, kita akan melakukannya dengan segenap hati. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, kita mengerjakannya dengan segenap hati. Semuanya mendatangkan kebaikan untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.